Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Desa Indrayani, NIM 15C11500. Di sini saya akan mempresentasikan tentang literatur review yang berjudul Pendidikan Kesehatan terkait perubahan sikap suami tentang kejadian baby blues. Pertama-tama saya akan menjelaskan latar belakang. Menurut Balaram dan Marhawa 2020, baby blues merupakan tingkatan yang paling ringan dari kejadian gangguan perasaan dan paling banyak terjadi, yaitu sekitar 50% atau lebih wanita mengalaminya dalam 1 minggu pertama setelah melahirkan. Menurut penelitian Susanti dan Sulistianti 2017, di Indonesia, berdasarkan penelitian pada tahun 2013, didapatkan prevalensi baby blues adalah sekitar 48%. Menurut penelitian Engqvist dan Nielsen 2011, dalam penelitiannya menemukan bahwa suami juga turut merasakan kebingungan akan apa yang dialami istrinya dan menganggap kejadian yang dialami istri adalah suatu hal yang aneh. Sehingga dalam hal tersebut, istri sangat membutuhkan dukungan dari suami, di mana dukungan suami merupakan suatu sikap, di mana suatu sikap memiliki hubungan signifikan selaras dengan pengetahuan, sehingga dapat diasumsikan bahwa pengetahuan suami tentang kejadian psikologis pasca melahirkan termasuk baby blues masih perlu ditingkatkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang pendidikan kesehatan. Menurut Dr. Atmojo 2010, pendidikan kesehatan adalah suatu bentuk kegiatan dengan menyampaikan materi tentang kesehatan yang bertujuan untuk mengubah perilaku sasaran. Pada perubahan perilaku sasaran, diperlukannya media atau sesuatu hal yang dapat mengubah, yaitu pendidikan kesehatan. Pada kasus baby blues dapat ditujukan kepada suami yang diharapkan dapat mengubah pengetahuan, sikap, dan perilaku suami sehingga pencegahan atau inisiasi terapi ibu yang mengalami baby blues dapat dicapai melalui dukungan sosial individu terdekat. Tujuan penelitian diantaranya adalah tujuan umum. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji beberapa literatur yang berhubungan dengan pendidikan kesehatan terkait perubahan sikap suami mengenai kejadian baby blues. Yang kedua, tujuan khusus, yaitu mengetahui tentang perubahan sikap suami terhadap kejadian baby blues dan mengetahui apakah pendidikan kesehatan berpengaruh terhadap perubahan sikap suami. Selanjutnya, pencarian artikel. Pada tahap pertama, dalam pencarian artikel menggunakan Google Scholar sebagai media pencarian artikel. Kata kunci yang digunakan yaitu pendidikan kesehatan, sikap suami, dan baby blues, menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Berdasarkan kata kunci yang digunakan, ditemukan 667 artikel. Pada tahap kedua, judul artikel yang muncul diterapkan berdasarkan kriteria pemilihan artikel sebanyak 16 artikel dari pencarian Google Scholar. Pada tahap ketiga, seleksi berdasarkan judul dan abstrak, serta kesesuaian dengan tujuan literatur review, ditetapkan 5 artikel dengan kemiripan topik dalam literatur yang digunakan. Selanjutnya, critical appraisal. Seluruh artikel penelitian yang digunakan menggunakan metode cross-sectional, sehingga tabel telaah kritis yang digunakan adalah Summary Axis Cross-Sectional Study. Hasil literatur yaitu sebagian besar jurnal menggunakan desain penelitian cross-sectional pra-eksperimen, tipe one group pretest dan post-test. Menurut Dr. Atmojo 2012, penelitian cross-sectional yang merupakan jenis penelitian yang menekankan waktu pengukuran atau observasi data variabel bebas dan tergantung hanya satu kali pada satu saat. Dan pada pembahasan
Terdapat sebagian besar jurnal mendapatkan hasil yang sejalan yang menunjukkan sikap suami terhadap baby blues masih kurang baik dibuktikan dari dukungan mereka yang kurang terhadap istrinya. Penelitian ini menurut Engqvist dan Nielsen 2011. Pada kesimpulan yang didapatkan, berdasarkan review yang telah dilakukan pada 5 jurnal, dapat disimpulkan bahwa pendidikan kesehatan pada suami berpengaruh pada sikap suami tentang gangguan psikologis postpartum, khususnya baby blues. Pengaruh yang diberikan adalah pengaruh baik, yaitu dapat membentuk suatu sikap positif kepada ibu postpartum dalam bentuk dukungan. Dukungan yang baik akan kondisi menyimpang ibu dapat menolong agar inisiasi terapi dapat dilakukan sedini mungkin. Implikasi. Literatur yang dikaji adalah berupa penerapan intervensi pemberian pendidikan kesehatan. Intervensi ini termasuk mudah dan murah untuk dilakukan, misalnya dengan memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada setiap suami dari ibu yang baru melahirkan di suatu fasilitas pelayanan kesehatan, misalnya puskesmas, rumah bersalin, atau rumah sakit, serta memberikan manfaat yang lebih besar daripada kerugian yang akan timbul bila kejadian baby blues terjadi pada ibu, namun pihak terdekat yaitu suami tidak mengerti apa yang harus dilakukan. Baik, sekian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi, 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 Om.